Bismillahirrahmanirrahim. Dirut Elman makan dimsum. Assalamualaikum. Oke, senang sekali ya pagi hari ini setelah 2 tahun kita biasa bikin launching secara virtual. Kali ini kita bisa bertemu secara langsung, bikin acara hybrid. Jadi sebagian hadir secara fisik, sebagian secara mental. Ya karena memang kita tahu ada yang secara mental belum siap untuk bisa bertemu dengan kerumunan banyak seperti ini ya. Ya mungkin alasan utama karena takut Omikron, tapi ada juga yang takut ditagih utang. Gitu. Dan saya termasuk yang belum nyaman sebetulnya hadir pagi hari ini. Bukan karena saya takut ditagih utang ya, tapi kayak merasa teraniaya, dikerjain sama anak buah. Direktur disuruh stand up coba. Ini tega bener nih punya anak buah nih. Padahal kan kalau kita lihat Menteri Keuangan Sri Mulyani itu melantik saya sebagai Direktur SUN. Direktur Surat Utang Negara. Bukan Direktur Stand Up Negara. Ini malah disuruh stand up. Dan biasanya kalau ada acara seperti ini, Kementerian Lembaga bikin acara ngundang komika kayak Gilbas gini. Biasanya kalau ada pejabat datang tinggal duduk manis gitu kan, siap-siap di roasting. Ini saya suruh datang sini, disuruh merosting diri sendiri. Nggak dibayar lagi. Tolong dong ya teman-teman panitia nih orang-orang Kementerian Keuangan, marwah pejabat Kementerian Keuangan itu dijaga. Caranya gimana? Ya dibayar juga dong. Kayak Gilbas kan lumayan tuh. Duitnya bisa dipakai buat investasi ORI 021. Ya. Masuk ya, bridgingnya masuk ya, oke ya, oke. Memang kita nih hidup di dunia digital kayak ini, jadi investasi itu sangat mudah, sangat gampang, sangat mudah. Yang susah itu apa? Duitnya dari mana? Wah, bukan. Yang susah itu adalah niatnya. Jadi sebetulnya ya adik-adik sini ya, kalau niatnya ada pasti bisa. Bisa bingung duitnya dari mana. Emang agak lain nih, saya lihat tanggapan dari penonton depan saya sama yang sebelah kiri, kiri ini ketika bicara investasi agak kecut gitu wajahnya. PNS ya deh ya? Nah. Emang kalau PNS kalau tidak bisa mengelola uang dengan baik itu repot gitu. Bicara investasi yang terbayang cicilan motor, ya kan? Terbayang cicilan kartu kredit, cicilan nota dinas. Ini kelihatan nih dari wajah-wajah ini wajah-wajah pegawai yang dapat gaji ke-13 cuma tunjangan tanpa tunjangan ya, tanpa tunjangan. Jadi cuma gaji pokoknya gaji. Alhamdulillah. Karena kita tahu, teman-teman semua tahu bahwa pemerintah di era pandemi ini merealokasikan anggaran untuk penanganan pandemi dan untuk pemulihan ekonomi. Jadi inilah salah satu bentuk dari kita ya sebagai PNS untuk bisa memulihkan negara sehingga kita bisa menangani pandemi dan hari ini kita bisa berkumpul. Tepuk tangan dong untuk APBN. Apalagi ya? Lupa saya. Ini bukti contoh saya emang ini amatiran bukan yang betulan ya. Tapi gini, kalau bicara masalah investasi, tadi sangat mudah ya buat kita melakukan investasi. Dan tadi kalau sebelah kiri tadi ini agak kecut, kalau depan saya ini kayaknya nggak relate nih sama obrolan tadi ya. Nggak relate sama sekali. Karena yang teman depan ini dari private sector, ada dari perbankan, ada dari sekuritas, ada dari fintech, yang nggak ada masalah soal keuangan, investasi gampang aja gitu ya. Dan saya dengar tahun lalu aja bonusnya, ini bonusnya. Kalau perbankan itu 4 kali gaji bulanan saya dengar, bener ya? Kalau sekuritas itu 3 kali gaji bulanan, oke ya? Kalau fintech 2 bulan belum gajian. Enggak lah. Itu fintech abal-abal itu, yang ilegal. Kalau yang
mitra distribusi kita di fintechnya fintech yang bonafit semua. Permodalannya kuat, ya kan? Terdaftar di OJK, diawasi OJK, dijaga ormas, oh enggak. Maksudnya dijaga dengan kepercayaan masyarakat gitu. Karena kan ininya apa bagus sekali kinerjanya gitu. Masuk ya, masuk. Ih, ya ampun. Lanjut kan nih? Kayaknya adem-adem aja yang di depan. Bicara masalah teknologi, Ibu Menteri Keuangan sempat menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa dia misalnya untuk pajak itu ingin membayar pajak itu semudah beli pulsa. Ingat ya? Ya kan kebayang tuh kalau kita ke minimarket gitu kan, begitu nyerahin belanjaan kita, ditanya sama kasirnya, sekalian bayar pajaknya Kak? Itu pasti ada yang langsung grogi gitu ya. Nggak jadi deh Mbak, saya mau hitung tunggakan pajak dulu. Nah, tapi kalau di DJPPR, wah ini keren dong, DJPPR sudah bisa. Sekarang masyarakat bisa berinvestasi semudah beli pulsa. Yang susah duitnya dari mana? Enggak lah, gampang lah. Ya. Jadi kita sudah memiliki namanya ISBN atau Elektronik Surat Berharga Negara. Di mana kita menawarkan SBN ini melalui platform online. Itu ada tadi Pak Luki bilang ya, ada yang konvensional seperti ORI atau SBR, ada juga yang syariah, ada sukuk negara, sukuk retail, sukuk retail, sukuk tabungan dan sukuk wakaf. Jadi gampang sekali gitu. Jadi dengan ISBN ini kita tidak perlu keluar rumah, diam di rumah saja sambil nonton bola, sambil nonton drama Korea, sambil gibahin tetangga. Bisa kita sekalian gibahin atasan kantor. Ya, jangan. Ini kok doyan banget tiba gibah. Ya lah. Kita di rumah aja bisa berinvestasi, dapat cuan, dapat penghasilan tambahan dengan resiko yang kecil. Paling resikonya ya digibahin tetangga gitu. Ini orang kok di rumah aja tapi kok duitnya banyak gitu. Dan kebetulan saya tinggal di Depok. Mana orang Depok? Ada orang Depok? Orang Depok mana Depokers? Ya. Nah di Depok itu masih ada orang yang apa ya? Mungkin wawasannya sempit ya. Begitu ngeliat tetangganya di rumah doang, terus duitnya banyak, terus dikiranya apa? Babi ngepet gitu ya. Ini saya kasih tahu ya, kita tuh jangan mudah berburuk sangka. Belum tentu dia itu babi ngepet. Siapa tahu miara tuyul. Ya kan? Bedanya apa? Ya beda dong. Beda ini kan saya ngomong tuyul digital. Ini tuyul bernama Robo Trading. Robo Forex Trading gitu ya. Banyak kan banyak ya, tiba-tiba duitnya hilang gitu ya. Jadi ya terserah sih teman-teman kalau yang tertarik dengan investasi yang berisiko seperti itu silakan. Tetapi pelajari kemudian juga pahami resikonya. Kayak tadi ya, trading forex, kemudian juga cryptocurrency tadi bilang Pak Luki ya, cryptocurrency. Karena misalnya cryptocurrency ini kan kita lihat pergerakan harganya luar biasa ya. Naik turun cepat. Kayak ingus bocah gitu, cepet banget tuh naik turunnya. Kayak ingus bocah, itu kan kecil. Nah, kalau kita tidak kuat mentalnya, bukannya dapat cuan, malah dapat serangan jantung. Dan kita tidak sempat melakukan serangan balik. Langsung kolaps, dibawa ke rumah sakit, Kripto Mangunkusumo. Ya. Masuk ya. Yang lagi ngetren lagi kemarin viral yang orang cari cuan di NFT apa? Non fungible token itu ya, orang jualan digital asset di OpenSea. Itu gara-gara keberhasilan siapa? Gozali everyday jual foto selfie selama 5 tahun dan dapat duit miliaran rupiah. Ini orang-orang Indonesia kadang nggak ngerti, lata ikut-ikutan jualan di situ. Ada yang jualan baju koko gitu. Jualan baju anak, jualan seblak, jualan cilok, cireng isinya seblak. Atau cireng isinya baju koko gitu. Waduh, udah absurd aja, udah aneh-aneh gitu. Karena mereka kira
OpenSea ini sama dengan open lapak. Gitu. Ya itu iklan itu, open lapak udah ya cukup. Tapi saya salut sama Ghazali ini karena berbagai kesempatan dia bilang bahwa meskipun dia dapat duit di dunia maya, tapi dia komitmen untuk bayar pajak di dunia nyata. Wih, tepuk tangan dong. Salut ya, saya respect sama Ghazali. Karena memang gini pun penting banget ya. Kita misalnya pemerintah mau beli vaksin, ya beli vaksin. Itu kan harus bayar dengan duit yang nyata, pendapatan pajak. Nggak mungkin vaksin beli dibayar dengan foto selfie dirjen pajak. Nggak mungkin kan? Coba aja coba, Pak, mungkin kalau ada teman-teman pajak nonton dirjen pajak, maksudnya selfie everyday 5 tahun, dijual di OpenSea, siapa tahu ya, siapa tahu laku juga, itu lumayan tuh. Saya yakin lebih mahal ini, lebih mahal. Dan bisa menjadi PNBP, penerimaan negara dari bos pajak. Jadi boleh ya, nih kalau ada Pak Dirjen Pajak hadir di sini, boleh Pak dicoba Pak. Bapak selfie selama 5 tahun, saya yakin laku. Yang saya tidak yakin, 5 tahun lagi Bapak masih Dirjen Pajak gitu aja. Kan mutasi, kalau di Kemenko itu pasti mutasi ya kan. 4 tahun itu pasti udah dikasih tanda merah itu harus mutasi itu. Mohon maaf Pak, bercanda Pak. Apa lagi? Jadi lupa Pak. Tapi gini, ngomong masalah pajak, saya ingin juga menyampaikan apresiasi teman-teman pajak bahwa setelah 12 tahun ini bisa mencapai target luar biasa. Betul. Tentu ini berkat kerja keras aparat pajak dan juga kepatuhan dari para wajib pajak. Terima kasih ya wajib pajak semua yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Terima kasih. Dan yang menarik di pajak itu ada tradisi kalau orang atau kantor yang mencapai target, mereka bikin acara makan-makan. Pizza biasanya. Pizza. Ada yang nanya juga ke saya, kok kenapa enggak kuliner daerah gitu? Misalnya nasi liwet gitu kan. Nasi tutuk oncom gitu. Saya nggak tahu ya. Kenapa? Mungkin karena nasi liwet tutuk oncom itu bahasa Sunda. Ada yang nggak nyaman dengan bahasa Sunda. Jadi udahlah, pizza udah paling bener dah, pizza paling bener ya, paling bahasa. Nah di DJPPR ini nggak ada, tradisi seperti itu nggak ada. Meskipun kita tahun ini juga sama sebetulnya mencapai target penerbitan SBN. Tapi nggak ada acara makan-makan. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur kenyang. Kenyang dengan nyinyiran netizen. Ada yang komen seperti itu. Seolah-olah kita itu kalau ngutang itu dengan ugal-ugalan gitu. Tapi kalau ditanya, ngutang ugal-ugalan itu kayak apa sih? Apa ngutangnya nggak pakai helm gitu ya, terus ngebut gitu. Terus lampu merah serobot gitu. Nyalip tikungan, nikung pacar orang, bukan. Kita nggak tahu, tapi seperti itu. Padahal sebetulnya kita, teman-teman JPPR pasti melaksanakan atau mengelola pembiayaan ini secara profesional, secara akuntabel gitu ya. Jadi uangnya kita pastikan dipakai untuk belanja yang produktif. Kemudian level utang juga kita jaga di level yang aman. Tentu aman secara kaidah internasional ya. Meskipun belum tentu aman dari nyinyiran netizen juga. Oke, baik itu dari saya. Terima kasih. Saya Kang Denny. Saya Kang Denny. Dirut Elman masih makan dimsum. Wassalamualaikum. Terima kasih Kang Denny. Waduh, berat nih. Nih nyerempetnya banyak ya. Untung direk.